Katakanlah dari sudut pandang kebijakan ekonomi politik maupun pendidikan yang diterapkan di sana. Iya, iya betul. Jadi Singapura itu kalau Pak Habibie bilang red dot. Apa? Red human resource itu dikunci dengan kata meritocracy. Katakanlah the way of life-nya Singapura, sehingga mereka memiliki budaya pekerja keras, disiplin. Jadi Indonesia ini kalau berwacana kita hebat. Hebat kita ya. Lebih kreatif kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Translate Lovers, apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita berada di kawasan Universitas Indonesia. Kalau kita lihat gedung di belakang sana, gedung Rektorat Universitas Indonesia di tengah Danau Kenanga. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang expert profesional dari Singapura, ya. Beliau adalah seorang eksekutif director di salah satu institusi pendidikan Islam yang ada di Singapura. Kita langsung saja. Halo, apa kabar Anda hari ini? Ya baik, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri, siapa namanya? Of course, saya Masudin Syarifuddin. Oke. Sudah berapa lama tinggal di Singapura? Di Singapura tuh saya masuk ke Singapura ujung tahun 2009. Jadi itu udah 13 tahun atau 14 tahun. Secara kebetulan saja atau mungkin ada proses pendidikan ke sana sehingga kemudian sudah menetap sampai 13 tahun tuh di sana? Ya kedua-duanya. Ya. Kebetulan dan juga proses pendidikan. Jadi ada kebetulan itu adalah ikut keluarga, ya. Oke. Keluarga. Terus prosesnya itu kebetulan waktu saya bekerja juga mengambil S2-nya. S2 di Singapura? Oh, di Malaysia. Ya. Oke. Awalnya kuliah, kemudian mengikuti keluarga, sekarang kemudian justru bekerja Ya. di salah satu institusi pendidikan Islam di Indonesia. Di Singapura. Sorry, jet lag gitu ya. Saya pikir kita bicara tentang Indonesia, ternyata tentang Singapura. Cari Indonesia di Singapura. Oke. Singapura di Indonesia. Singapura Indonesia. Pemirsa, yang menarik adalah dari, saya panggil Bang Masud aja ya. Bang Masud ini beliau pernah katanya dikunjungi oleh seorang ataupun salah satu institusi Islam, pendidikan Islam yang ada di Indonesia, berasal dari Sulawesi gitu. Gimana ceritanya tuh? Oh begini, jadi kumpulan atau kayak group of universities Ya, doing their study tours, ya. perjalanan studi ya, Oke. bandingan, studi banding lah itu. Oke. Involving all Islamic universities di Indonesia Oke. yang terdiri dari seluruh BEM. Oh, BEM Universitas Islam. Ya, termasuklah itu Dato Karama. Dato Karama di Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Ya, oke. Di mana? Hah? Orang Palu. Lah. Jauh-jauh kayak ketemu di sini. Iya. Nasib toh tidak ada yang bisa. Jadi yang mengejutkan buat dia karena dia datang jauh-jauh dari Palu, kemudian ke Singapura berharap ketemu dengan orang dari India mungkin ya, dari Eropa. Ternyata pas discuss, orang Palu ya. Iya. Orang Palu, orang Sulawesi Tengah. Akhirnya dia terkejut begitu ya. Shock begitu ya. Itu hal yang menarik, sebagai seorang diaspora ya, kemudian expert di dunia pendidikan, kemudian Anda sudah tinggal di Singapura kurang lebih 13 tahun. Kira-kira menurut Anda apa yang membuat Singapura ini, kan kalau kita bisa bilang dia adalah hub global trade gitu ya, perdagangan global, perdagangan internasional dari timur ke barat, hubnya itu justru Singapura. Padahal itu adalah negara kecil gitu. Kenapa kok bisa negara kecil ini menjadi semacam pionir? Apalagi dia berada di ujung pulau semenanjung ya. Iya, seperti apa sebetulnya? Katakanlah dari sudut pandang kebijakan ekonomi politik maupun pendidikan yang diterapkan di sana. Iya, ya betul. Jadi Singapura itu kalau Pak Habibie bilang red dot. Apa? Red dot. Red dot. Red dot. Oke. Titik merah. Oh ya. Hasilnya. Dan juga betul Anda bilang tadi di ujung. Nah, salah satu nama Singapura itu Pulau Ujung. Oke. Jadi dulu itu ketika abad 18 atau 19 mungkin, Iya. sebelum Inggris
Ya, kuasa bertapa di situ. oke. Pulau ini pulau ujung, tapi Raffles itu melihat future of Singapore. Ya, oke. Jadi Singapura ini diuntungkan dengan geographical location, Oke. lokasi geografinya yang berada pada juncture pertemuan perdagangan dunia. Ya, Selat Malaka gitu ya. Dan Laut Cina Selatan sebelah sini. Harus lewat Harus lewat di situ. Jadi Indonesia karena dijajah Belanda, Oke. ya makanya dan Singapura dijajah Inggris. Ya. Akhirnya jajahan Inggris itu given to Malay Indonesia. Jadi Apa tuh maksudnya? Lebih ke Semenanjung Melayu. Semenanjung Melayu. Oke. Semenanjung Melayu dulu ini terdiri dari kesultanan. Ya. Terus Singapura itu berpisah dari Ya. Malaysia pada tahun 1960-an. Oke. Terus kenapa apa yang mungkin Singapura itu menjadi unggul? Kenapa kok bisa menjadi pusat perdagangan dunia? Padahal resource secara sumber daya alam Indonesia lebih melimpah loh. Mereka itu cuma titik merah tadi itu dibanding Indonesia. One is education. Oke, pendidikan. Jadi bukan blueprint ya, benang merahnya adalah pendidikan, Human resource development ya. Oke, boleh dijelaskan sedikit kepada pemirsa kita? Jadi, human resource itu dikunci dengan kata meritocracy. Meritocracy. Jadi seorang itu diberikan opportunity berdasarkan kemampuan dia, kapabilitas dia, kapasitas dia. Hal-hal yang lain yang kedua. Walaupun mungkin bisa nantinya karena keluarga, tapi dia merited, dia mempunyai merit itu, bisa diberikan peluang-peluang tersebut. Jadi pendidikan di sana satu memang olahannya itu kayak Inggris ya. Ya. Berarti semacam afiliasi dari Inggris gitu ya, atau sistem pendidikannya adopsi dari Inggris. Oke. Ya, adopsi dari Inggris. Ya. Semakin jauh saya berdiri. Iya, makanya dekat-dekat sedikit lah supaya terus. Oke. Oh, ini bukan obrolan, bisikan. Ya, bisikan, bincang-bincang, apalah namanya. Oh, begitu. Ya, yang penting kita kasih poin lah kepada pemirsa kita. Jadi pendidikan ya, kuncinya pendidikan. Dan pendidikan itu melahirkan satu sistem meritocracy. Meritocracy ini kayak sistem prinsip. Jadi prinsip hidup, the way of life barangkali ya orang Singapura itu, yang kemudian ditanamkan sejak dini, di keluarga, kemudian inilah menjadi satu katakanlah the way of life-nya Singapura, sehingga mereka memiliki budaya pekerja keras, disiplin gitu ya. Kemudian sistem pendidikannya yang antara apa sih namanya tuh, Bang Masud pernah sampaikan waktu itu, follow the truth, apa sih namanya tuh? Follow truth, think the truth. Oke. Jadi Indonesia ini kalau berwacana kita hebat kita ya, lebih kreatif. Oke. Cuma kita terlalu besar biasanya. Ya. Jadi tidak ada yang konkret. Ya, yang konkret. Ya, oke. Ada yang konkret gitu ya. Kalau kita bawa ke sistem politik, selalu dikatakan hari ini politik kita adalah politik ide dan gagasan. Sementara mereka mungkin politik tindakan, aksi nyata gitu ya. Itu yang membedakan. Policy making. Ya, artinya itulah hal-hal yang kira-kira membuat Singapura bisa lebih hebat ya. Indonesia. Nah, Anda sebagai diaspora, Bang Masud, sekian tahun tinggal di sana, apa harapan Anda tentang negeri kita ini? Harapan saya tentang negeri ini banyak sebetulnya. Ya simpel-simpel aja. Dari sisi pendidikan atau dari sisi sumber daya manusia tadi. Dari sisi sumber daya manusia, fokuslah kepada satu hal yang bisa kita garap dengan konkret. For example, kita rumuskan. Misalnya industri oriented gitu ya. Walaupun pembangunan manusia itu sebetulnya berpikir. Oke. Ya, cuma terlalu banyak berpikir juga. Ini tidak bikin apa-apa. Policy itu haruslah kita tune into industry oriented. Industry oriented gitu. Yes. Baik. Singapura itu cepat itu. Cepat ya. Pergerakan perubahan. 0.5 industri 0.4. Mereka reskilling, upskilling. Cepat sekali itu. Oke. Nah, pertanyaan mungkin berikutnya, terakhir ini, 2 dari terakhir.
setelah sekian lama nggak ada maksud pengen balik ke Indonesia gitu. Pengen sekali, tapi saya mau bertapak di mana? Ya bertapak di mana gitu ya, di mana pijakannya. Ya, insya Allah yang penting kita ikhtiar. Bang Masud ikhtiar, pasti nanti ada jalan. Insya Allah. Berbuat dan berbakti kepada bangsa dan negara. By the way, anyway, sebelum terakhir, sepertinya saya ini kenal Anda. Iya. Kayaknya Anda lahir di salah satu kampung terpencil di pantai barat gitu ya. Iya. Apa coba ditebak? Desa Pesik, Langoba, itu kata kuncinya ya. CGT, Donggala, Bolosiangi. Sudah betul. Baik, Anda adalah saudara saya. Baik, pemirsa Translator Lovers, demikian bincang-bincang santai kita dengan salah satu narasumber hebat kita. Kita akan terus melakukan diskusi yang membangun seperti yang menghadirkan orang-orang yang belum pernah mungkin diangkat di permukaan, tapi mereka memiliki kontribusi nyata, harapan nyata buat negeri kita, buat daerah kita. Demikian, salam